Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zola Aulia Rahmawati. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, termasuk nikmat makanan dan minuman yang Allah berikan melalui alam. Nah, bagaimana sih caranya agar kita dapat mensyukuri nikmat Allah ini? Nah, yaitu dengan cara kita memakan makanan dan meminum minuman yang halal untuk dikonsumsi bagi kita. Nah, karena apa? Karena pada dasarnya makanan halal atau minuman yang halal itu akan berdampak baik bagi tubuh kita. Sedangkan makanan yang haram atau minuman yang haram juga akan berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, kalian ingin mengetahui kan bagaimana dan apa saja sih ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi? Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Pada bagian ini, saya yang pertama akan menjelaskan ketentuan makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Sebelumnya, siapa yang tak mengetahui apa sih definisi makanan dan minuman yang halal itu? Nah, makanan yang halal merupakan makanan yang boleh dikonsumsi selagi tidak ada dalil yang mengharamkan makanan tersebut. Dengan kata lain, semua makanan yang ada di dunia ini semuanya halal, kecuali ada dalil syara yang mengharamkan makanan atau minuman tersebut. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, wa la tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwum mubin." Yang artinya, hai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik bagimu yang ada di bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bukan bahwasannya ada dua syarat makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi itu. Nah, yang syarat pertama yaitu halal. Halal yaitu makanan berarti boleh dikonsumsi dan tidak dilarang oleh dalil syara. Yang syarat yang kedua yaitu thayyiban atau baik, artinya makanan tersebut baik untuk dimakan, bernutrisi, bergizi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Nah, makanan dan minuman yang halal itu harus meliputi 3 aspek. Yang pertama, halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Yang kedua, halal karena cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, halal karena cara pengolahan atau pemrosesannya itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu halal karena zatnya. Jadi kita kalau memakan makanan itu diketahui dulu zatnya atau bahan-bahannya itu halal atau tidak. Nah, yang kedua, halal karena cara mendapatkannya. Jadi makanan yang kita makan itu cara mendapatkannya halal atau tidak. Hasil dari merampok atau mencuri, dengan contoh kita bekerja tetapi kerjaannya itu yang tidak halal, contohnya korupsi, uang dari judi, itu uangnya jika dibelikan makanan itu menjadi makanan yang tidak halal atau bisa dikategorikan menjadi makanan yang haram. Nah, yang ketiga, cara pemrosesan atau pengolahannya. Jadi cara pengolahannya itu harus diperhatikan dengan baik ya. Contohnya, jika binatang yang disembelih tanpa basmalah itu juga bisa dikategorikan sebagai daging yang dikonsumsi tidak halal atau haram karena menyembelih tanpa dengan menyebut nama Allah. Yang kedua yaitu makanan yang halal atau thayyiban. Jadi makanan tersebut harus baik untuk dikonsumsi, tidak mengandung formalin, berwarna tekstil atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan jika kita memakannya, karena tidak sesuai dengan asas tadi yaitu thayyiban atau baik. Nah, sampai sini kalian semakin paham kan bagaimana dan apa saja ketentuan makanan dan minuman yang halal. Nah, jadi kita mengetahui tidak hanya makan untuk mengenyangkan perut saja, tetapi juga harus mengetahui makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi bagi kita supaya dapat mendapat dampak
baik atau mendapat keberkahan dari makanan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi, yaitu yang pertama, semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Artinya semua makanan itu baik untuk dikonsumsi kecuali ada hukum syarak yang mengharamkannya suatu makanan dan minuman tersebut. Yang kedua, makanan itu baik untuk dimakan, tidak kotor maupun tidak menjijikan. Yang ketiga, makanan itu tidak mengandung mudarat, artinya makanan itu tidak mengandung efek buruk bagi kita jika kita memakannya. Berikutnya, manfaat makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, akan mendapatkan ridho Allah karena kita telah mentaati perintahnya untuk tidak memakan makanan yang telah diharamkan. Yang kedua, menumbuhkan atau membentuk akhlak mahmudah dan menghindarkan kita dari akhlak mazmuah. Maksudnya, dengan kita memakan makanan yang halal, kita akan terbentuknya karakter atau pribadi yang baik, serta kita dapat terhindar dari akhlak-akhlak yang tercela. Yang ketiga, menjadi energi positif. Jadi makanan yang telah kita makan yang halal itu akan membuat kita menjadikan energi positif untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita dengan memakan kita bisa melaksanakan aktivitas belajar, berolahraga maupun beribadah kepada Allah. Selanjutnya yang keempat yaitu menyehatkan tubuh. Karena apa? Karena tadi thayyiban, jadi makanan yang halal itu bergizi dan bermanfaat untuk tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas ketentuan makanan dan minuman yang haram untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang haram merupakan makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena sudah terdapat nas dalam Al-Quran maupun hadis yang sudah mengharamkan makanan atau minuman tersebut. Makanan dan minuman yang diharamkan oleh syarak pastinya itu berdampak buruk bagi kesehatan. Selanjutnya, jenis makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi itu ada dua. Yang pertama haram li dzatihi, yang kedua haram li ghairihi. Haram li dzatihi yaitu haram karena zatnya. Maksudnya hukum asal dari makanan tersebut memang sudah haram. Contohnya ada daging babi. Jadi semua makanan atau minuman yang mengandung unsur babi itu diharamkan untuk dimakan, termasuk lemak babi yang dijadikan sebagai bahan campuran makanan. Yang kedua, darah manusia ataupun darah hewan itu haram hukumnya untuk dimakan karena termasuk bahan yang menjijikan, kotor dan tidak menyehatkan tubuh. Yang ketiga, khamar diharamkan karena dianalogikan sebagai bahan makanan atau minuman yang dapat merusak jiwa atau akal moral manusia, contohnya narkoba dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu haram li ghairihi, yaitu makanan yang haram karena adanya faktor eksternal. Maksudnya hukum asal makanan itu ialah halal tetapi menjadi haram karena adanya faktor lain atau sebab lain yang tidak berhubungan dengan makanan tersebut. Di antaranya yaitu bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati karena tidak adanya penyembelihan secara syar'i atau tidak adanya hasil perburuan. Jenis-jenis bangkai yaitu yang pertama, binatang yang mati karena tercekik. Yang kedua, binatang yang mati karena jatuh dari tempat tinggi. Yang ketiga, hewan yang mati karena terkena pukulan keras. Yang keempat, hewan yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Yang kelima, binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Yang keenam, binatang yang mati karena tanpa penyembelihan seperti disetrum. Yang ketujuh, hewan yang sengaja disembelih tanpa mengucap basmalah. Yang kedelapan, hewan yang disembelih untuk selain Allah. Namun ada dua jenis bangkai yang halal untuk dimakan, yaitu ikan dan belalang. Bentuk haram li ghairihi yang kedua yaitu semua makanan yang halal tetapi tercampur najis, contohnya susu, mentega, keju, minyak goreng yang kejatuhan tikus itu dianggap najis. Kemudian yang ketiga, makanan haram yang diperoleh dari usaha yang haram juga.
Contohnya, makanan yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, atau berjudi itu juga dikategorikan sebagai makanan yang haram. Saya akan menjelaskan akibat atau dampak buruk jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Jadi, jika seorang manusia itu memakan atau meminum minuman yang haram itu juga akan mendapat mudarat atau dampak buruk bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Di antaranya yaitu amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, ataupun juga doa-doanya juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman yang haram dapat merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol seperti kecerdasannya menurun, cenderung lupa dan melakukan hal-hal yang negatif, senang menyendiri dan melamun, semangat kerja berkurang. Makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah, menghalangi mengingat Allah, dan makanan dan minuman haram itu juga memubazirkan harta karena telah membelikan yang haram dan tidak berguna bagi tubuh tetapi malah merusak tubuh. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.